Halo Merior, balik lagi di Merinding Channel, Misteri dan Sejarah Dunia. Mungkin banyak dari kalian yang sudah mengetahui bahwa Taj Mahal adalah monumen yang dibangun Shah Jahan untuk mengenang istri tercintanya, Mumtaz Mahal, yang meninggal setelah melahirkan anak mereka. Tetapi mungkin sebagian masih belum mengetahui kesedihan yang dialami Shah Jahan rupanya tidak cukup sampai di sana. 5 tahun setelah Taj Mahal selesai dibangun, ia harus merasakan pengkhianatan dari orang terdekatnya. Taj Mahal adalah monumen putih menakjubkan yang terletak di selatan Sungai Yamuna di kota Agra, Uttar Pradesh, India. Bangunan bersejarah ini dibangun oleh Kaisar Mughal yang bernama Shah Jahan yang dipersembahkan untuk mendiang istri tercintanya, Arjumat Banu Begum atau Mumtaz ul Zamani atau yang lebih dikenal sebagai Mumtaz Mahal. Taj Mahal merupakan mahakarya di bidang arsitektur. Pembangunannya ini guys, membutuhkan waktu 21 tahun, dimulai sejak tahun 1632 dan selesai pada 1653. Menempati area kompleks seluas 42 hektar, monumen indah ini dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia baru. Arsitekturnya adalah perpaduan antara arsitektur Mughal dengan Persia. Di dalam bangunan Taj Mahal ini terdapat wisma dan masjid yang memiliki kesempurnaan simetri dan keindahan struktural. Ada juga kaligrafi rumit yang menakjubkan, hiasan batu permata, dan taman yang indah bersatu padu di satu bangunan. Taj Mahal boleh dikatakan lebih dari sekedar makam. Ini adalah pernyataan cinta abadi dari Shah Jahan untuk mendiang istrinya Mumtaz Mahal. Shah Jahan lahir pada tahun 1592. Di tahun 1607, cucu Akbar Agung ini pertama kali bertemu dengan pujaan hatinya. Pada saat itu, Shah Jahan yang masih remaja belum menjadi kaisar kelima dari kekaisaran Mughal. Kerajaan itu masih di bawah kekuasaan ayahnya yang bernama Jahangir. Shah Jahan muda saat itu dipanggil Pangeran Khurram. Dalam sebuah acara istana, Pangeran Khurram bertemu dengan Arjumat Banu Begum yang kelak akan menjadi istrinya. Wanita muda berusia 15 tahun ini merupakan putri dari calon Perdana Menteri, sementara bibinya akan menikah dengan ayah Pangeran Khurram. Meskipun keduanya telah jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi keduanya tidak diizinkan untuk segera menikah. Pangeran Khurram harus menikah terlebih dahulu dengan Kandahari Begum yang merupakan seorang putri dari dinasti Safawi terkemuka Iran Persia. Pada tanggal 27 Maret 1612, Pangeran Khurram akhirnya menikah dengan pujaan hatinya yang kemudian dikenal sebagai Mumtaz Mahal. Nah, Mumtaz Mahal ini guys adalah istri ketiga dari Shah Jahan. Tapi, wanita inilah yang paling dicintainya. Mumtaz Mahal adalah sosok wanita cantik, berhati lembut, dan juga cerdas. Rakyat suka padanya. Ia juga dikenal sangat peduli pada orang miskin dan sering memberikan makanan dan juga uang pada mereka. Dalam pernikahannya, pasangan ini mendapatkan 14 anak, tapi hanya 7 diantaranya yang bertahan hidup melewati masa bayi. Saat itu, bayi dan anak-anak rentan sekali meninggal dunia. Saat melahirkan anak ke-14 itulah, Mumtaz Mahal meninggal dunia. Pada tahun 1631, atau 3 tahun setelah pemerintahan Shah Jahan berjalan, terjadi sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Khan Jahan Lodi. Shah Jahan kemudian membawa pasukannya ke Deccan atau sekitar 400 mil dari Agra untuk menghancurkan pemberontakan tersebut. Mumtaz Mahal seperti biasanya
menemani sang suami meskipun saat itu ia tengah hamil besar. Pada tanggal 16 Juni 1631, di tengah-tengah pertempuran itu, ia melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat di tendanya di tengah-tengah perkemahan kerajaan. Bayi perempuan itu dinamai Gauhara Begum. Awalnya semua tampak baik-baik saja, sampai terjadi masalah saat persalinannya. Shah Jahan yang menerima kabar tentang kondisi istrinya segera pergi menuju tenda. Pagi-pagi sekali, pada tanggal 17 Juni atau keesokan harinya setelah melahirkan bayi mereka, Mumtaz Mahal meninggal dunia. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di dalam pelukan suaminya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan Shah Jahan pada saat itu. Bahkan, sebuah sumber mengatakan bahwa Shah Jahan sampai sedih luar biasa karena kematian Mumtaz Mahal. Dia pergi ke tenda dan menangis sejadi-jadinya di sana. Mumtaz Mahal lalu dimakamkan dengan cara Islam di dekat perkemahan di Burbanpur. Pada Desember 1631, Khan Jahan Lodi menang atas pertempuran dengan Kaisar. Tidak ada yang diminta Shah Jahan sebagai pihak yang kalah. Ia hanya meminta agar bisa membawa tubuh istrinya yang dikuburkan di tanah itu. Maka Mumtaz Mahal kemudian digali dan jasadnya dibawa sejauh 700 km ke Agra. Di sana, Mumtaz Mahal kembali dimakamkan dengan prosesi pemakaman besar, juga melibatkan ribuan tentara dan pelayat. Mumtaz Mahal dimakamkan pada 8 Januari 1632 di tanah yang disumbangkan oleh Raja Jai Singh. Dan di tempat inilah kelak Taj Mahal dibangun. Kesedihan sepertinya tidak pernah pergi dari Shah Jahan setelah istrinya meninggal. Ia lalu berniat untuk membangun sebuah monumen untuk mengenang istrinya tersebut. Ia mencurahkan segalanya untuk membangun sebuah makam yang megah, mahal, sekaligus rumit namun indah. Bangunan ini dipersembahkan tidak lain untuk Mumtaz Mahal. Arsitek yang membangun Taj Mahal adalah Ahmad Lahouri, tetapi diyakini bahwa Shah Jahan sendirilah yang merancang bangunan indah ini. Ia juga dibantu oleh sejumlah arsitek terbaik pada masa itu di Agra. Kekaisaran Mughal saat itu adalah salah satu kekaisaran terkaya di dunia, terutama pada masa pemerintahan Shah Jahan. Ini artinya, sang kaisar punya sumber daya yang lebih dari cukup untuk membangun sebuah monumen megah. Untuk mempercepat proses pembangunan, sekitar 200 orang pekerja dilibatkan dalam pembangunan ini. Pembangunan pertama kali dilakukan dengan mendirikan pondasi dan kemudian membuat landasan raksasa sepanjang 624 kaki. Ini akan menjadi dasar dari bangunan Taj Mahal, dan sepanjang bangunan batu, pasir merah akan mengapitnya, yaitu masjid dan wisma. Taj Mahal menggunakan desain perpaduan arsitektur Mughal dan Persia. Pembangunan dan rancangan Taj Mahal juga terinspirasi dari bangunan Timurid, Makam Humayun, Makam Itmat-ud-Daulah, dan Masjid Jama milik Shah Jahan di Delhi. Marmer putih adalah salah satu fitur yang paling mencolok dan menonjol dari Taj Mahal. Marmer yang digunakan ini secara khusus digali di Makrana, 200 mil jauhnya dari Agra. Dilaporkan butuh 1000 gajah dan lembu untuk membawa marmer-marmer yang sangat berat itu menuju ke lokasi pembangunan. Pada bagian atas Taj Mahal terdapat kubah bercangkang ganda besar yang membentang 240 kaki dan juga ditutupi oleh marmer putih. Sebenarnya masih ada detail dan kerumitan yang membuat Taj Mahal sangat istimewa. Di masjid, wisma, dan gerbang utama di ujung selatan kompleks terdapat kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Shah Jahan menyewa ahli kaligrafi terbaik bernama Amanat Khan yang mengerjakan kaligrafi yang indah ini. Kaligrafi itu bertahtakan marmer hitam. Meski terbuat dari batu, lekuknya meniru tulisan tangan asli.
Selain kaligrafi, ada detail menakjubkan lainnya, yaitu bunga hias halus yang ditemukan di seluruh kompleks Taj Mahal. Pemotongan batu yang mengukir desain bunga rumit ke dalam marmer putih dan kemudian menatanya dengan batu-batu berharga untuk membentuk taman merambat dan rangkaian bunga adalah mahakarya yang sangat mengagumkan. Arsitektur yang menakjubkan itu seolah bertambah sempurna dengan 4 sungai air yang berkumpul di kolam pusat Taj Mahal. Kebun dan sungai dipenuhi oleh air dari sungai Yamuna melalui sistem air bawah tanah yang rumit. Secara keseluruhan, pembangunan Taj Mahal pada tahun 1653 memakan biaya sekitar 32 juta rupiah. Shah Jahan tetap berkabung setelah kepergian istrinya. Ia tidak pernah pulih dari duka. 5 tahun setelah Taj Mahal rampung, putranya yang bernama Aurangzeb mengambil alih kekuasaan. Aurangzeb membunuh 3 kakak laki-lakinya dan memenjarakan ayahnya sendiri demi duduk di singgasana raja. Tidak lama setelah Aurangzeb naik tahta, Shah Jahan dipenjarakan oleh anaknya sendiri di Benteng Merah di Agra pada tahun 1658. Pria itu dilarang untuk meninggalkan tempat Benteng Merah. Shah Jahan menghabiskan 8 tahun terakhir hidupnya di dalam sana sambil menatap keluar pada sebuah jendela kecil. Melalui jendela itulah ia bisa melihat Taj Mahal. Shah Jahan meninggal dunia pada 22 Januari 1666. Aurangzeb kemudian meminta ayahnya dimakamkan dengan Mumtaz Mahal di ruang bawah tanah di bawah Taj Mahal. Pada tahun 1800-an, ketika Inggris masuk ke India dan berhasil menggulingkan kekaisaran Mughal, Taj Mahal menjadi sasaran penjarahan karena keindahannya. Orang-orang itu memotong batu permata yang ada di dinding, mencuri lilin dan pintu dari perak. Bahkan, beberapa orang berusaha menjual marmer putih ke luar negeri. Tetapi, untunglah Gubernur Jenderal Inggris yang saat itu menjabat, Lord Curzon, menaruh perhatian lebih pada kelestarian bangunan ini. Alih-alih menjarah Taj Mahal, Curzon justru memerintahkan untuk melakukan perbaikan agar Taj Mahal seperti sedia kala. Selama bertahun-tahun, Taj Mahal menjadi destinasi wisata yang dikunjungi 7 sampai dengan 8 juta orang setiap tahunnya. Setiap sebulan sekali, pengunjung memiliki kesempatan untuk melakukan kunjungan singkat selama bulan purnama untuk melihat bagaimana Taj Mahal tampak bersinar dari dalam keluar di bawah sinar rembulan. Taj Mahal sendiri telah ditetapkan sebagai daftar warisan dunia oleh UNESCO sejak tahun 1983. Ya Meriar, jadi itu tadi kisah pilu Shah Jahan di balik megahnya Taj Mahal. Terima kasih kalian yang udah nonton video yang sampai habis. Seperti biasa, kita ketemu lagi di video merinding selanjutnya. Bye-bye!